Pergi. Kehidupan di Biara Claretian mula-mulanya aman dan damai. Saling melayani, menghargai, mendukung, melengkapi, dan membagi kebutuhan menjadi corak khas yang hidup mereka. Orang-orang bahkan mengagumi bagaimana harmoninya kehidupan mereka. Kepala biara yang adalah seorang yang lebih tua nampak sungguh bijaksana dalam menata kehidupan biara. Sungguh suatu kehidupan biarawan yang ideal. Tetapi keadaan tiba-tiba berputar balik hampir 180 derajat. Itu bermula ketika pemimpin biara mengumumkan tempat-tempat misi baru bagi para seminaris. Misi adalah suatu tuntutan yang harus dijalani seorang biarawan sebagaimana tujuan dari panggilannya. Ketika malam tiba, mereka berkumpul di suatu ruang yang cukup untuk beberapa orang. Canda tawa sempat mengisi relung jiwa mereka. Sementara di luar sana, langit bertaburan benih untuk hari esok, dan mereka nampak seperti makhluk-makhluk kecil yang tak dipedulikan semesta. Dalam kehampaan semesta, pemimpin biara mengumumkan keputusan untuk suatu misi baru. Saudara-saudaraku, para misionaris yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Romo. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya sehat? Kabar baik, Romo, dan sehat-sehat. Saya bersyukur kepada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus untuk suatu rahmat yang diberikannya bagi kongregasi kita. Pada malam hari ini, saya akan mengumumkan misi-misi baru untuk kalian semua. Saya harap semoga kalian bisa dengan ikhlas menerima apapun keputusannya nanti. Baik Romo, tentu saja kami akan menerimanya. Sebagaimana keputusan para dewan dan pemimpin umum, maka saya mengumumkan misi baru kepada kalian, yaitu Frater Adsen akan melanjutkan studi ekonomi di salah satu perguruan tinggi di ibu kota. Frater Valen akan melanjutkan misi studi liturgi di Roma. Frater Erson akan mendampingi orang muda di salah satu paroki di provinsi kita. Frater Ignas akan mendampingi pelayan orang miskin di Tanzania, Afrika. Dan Frater Fritz akan studi di Amerika. Yes. Terima kasih Romo. Apakah ada yang ingin berkomentar? Saya Romo, saya berterima kasih Romo, dan saya menerima keputusan ini karena sesuai dengan niat dan semangat saya. Sekali lagi terima Jangan kasih. bicara menyembuhkan diri saudara. Kau merasa paling bangga karena bisa disekolahkan. Bukan begitu maksud saya, tetapi Tidak perlu banyak bicara. Saya juga tidak terima, Romo. Saya juga ingin sekolah, malah disuruh ke tempat orang miskin. Kalian pasti tahu bahaya bermisi di Afrika. bukan begitu maksudnya. Diam kau Valen. Dari tadi kau mencoba membenarkan diri terus. Apa kamu tidak peduli dengan perasaan kami ya? Saya tidak setuju dengan keputusan ini. Ada nepotisme di sini. Jelas dan sangat jelas sekali. Mengapa saya tidak disekolahkan? Sudah, kamu tenang dulu Ignas, Erson. Bagaimana mau tenang kalau seperti ini terus? Mereka ini selalu merasa diuntungkan dalam biara. Kau bilang apa Ersan? Kau pikir saya ini mau... Diam kau. Kenapa kau suruh saya diam? Saya mau bicara. Sudah, saudara, jangan ribut begini. Kau bilang apa Frit? Suruh kami tenang. Kalian itu termasuk orang-orang yang dikasih. Kalian anak emas. Erson kau bilang apa? Siapa yang anak emas? Aceh, sudah. Kau tidak usah ikut-ikut. Kau juga masuk dalam kelompok mereka kan? Kau dengar Ignas?
Kau yang harus Kami tidak pernah diemaskan di sini. Ada pilih kasih. Kalau kalian banyak protes, weslah, saya juga menolak untuk kuliah. Saya kasihan dengan kongregasi kita kalau begini. Ya itu lebih bagus saja kalau kau tidak kuliah. Saya lebih punya kapasitas yang baik dibandingkan kamu. Bahkan lebih dari siapapun sini termasuk Valen. Malah saya ditempatkan di tempat yang bikin susah seperti Afrika. Cukup omong kosong kau, Ignas. Kau pikir saya... Saya apa? Kau pikir saya tidak mau ditempatkan di tempat yang baik seperti kalian? Cukup! Diam. Diam semuanya. Kalau begini lebih baik saya keluar saja. Percuma ada di komunitas ini kalau muncul hanya pertikaian dan iri hati. Sudah, jangan ribut-ribut lagi. Keputusan ini bisa saja didialogkan lagi kepada Dewan. Kalian tidak perlu ribut lagi. Sekarang daripada tambah ribut, lebih baik kalian kembali ke kamar masing-masing. Kembali. Saya sudah sesak nafas ini. Romo, saya... Aceng, sudah, pergi sana, sudah. Permisi, Romo. Malam itu dunia begitu sepi. Tak terdengar lagi langkah kaki di lorong. Tak ada lagi ratapan malam di taman-taman. Malam tiba-tiba begitu menakutkan, menghantui seluruh relung jiwa yang memberontak melawan dirinya sendiri. Tak ada lagi yang menyenangkan di dalam biara. Keesokan, ketika kilauan emas membentang di cakrawala timur, ketika cahaya menerangi jalannya, pemimpin belum juga bangun. Ternyata ia sudah tak sadarkan diri. Dia serangan jantung. Entahlah. Sekejap orang-orang melarikannya ke rumah sakit dengan harapan ia selamat. Seseorang masuk ke kamarnya, memastikan keadaan. Di sana ia melihat sepucuk surat lalu menyerahkannya kepada seminaris. Dalam hati yang susah dan sedih, seorang dari mereka membaca surat itu. Malam ini hati saya begitu sesak. Saya meneteskan air mata melihat saudara-saudaraku telah menolak Tuhan. Mereka tak mau lagi bermisi. Betapa sakit hati ini mengetahui apa yang selama ini nampak harmonis ternyata menyimpan luka dan duka hati. Saya teringat pesan dan semangat pendiri Bapak Claret. Ia bahkan ingin keluar dari projo hanya untuk bisa bermisi. Apakah semangat itu telah dibawa mati? Tidakkah mereka mengingat semangat dasar dan garis hidup Bapa kita Claret? Seorang putra hati tak bernoda Maria adalah seorang yang berapi dengan cinta kasih dan membakar di mana saja ia lewat. Dia bertekad dan berusaha keras dengan semua sarana untuk menyalakan semua manusia dalam api cinta kasih ilahi. Tidak ada apa-apa yang mengecilkan hatinya. Dia bersuka cita dalam kekurangan-kekurangan. Dia memasuki pekerjaan-pekerjaan. Dia memeluk pengorbanan-pengorbanan. Dia merasa senang dan rela di dalam fitnahan-fitnahan. Dia bergembira dalam siksaan-siksaan dan kesakitan-kesakitan yang dideritanya. Dan dia bermegah dalam salib Yesus Kristus. Pikirannya yang satu-satunya adalah bagaimana dia mengikuti dan meneladani Kristus di dalam berdoa, bekerja, menderita, dan berusaha selalu, dan hanya demi kemuliaan Allah yang lebih besar dan keselamatan manusia.